Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazulul hasana idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita teruskan kajian kisah-kisah Islami yang ada dalam Al-Quran, yaitu berikutnya adalah kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Hud ini disebutkan di dalam Al-Quran relatif lebih banyak ya, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi terdapat di 68 ayat di 10 surat di dalam Al-Quran. Kalau nama Hud sendiri itu saya lihat di kamus Al-Quran ada sekitar 24 nama ya. Jadi relatif lebih banyak disebutkan. Di antara surat yang menyebutkan kisah Nabi Hud ini ada di surat Hud sendiri. Jadi memang satu surat khusus namanya yaitu surat Hud, tapi isinya cerita tentang berbagai bukan hanya Nabi Hud ya ceritanya, tapi juga nabi-nabi yang lain. Di surat Hud ayat 50 hingga 60, surat Al-Mu'minun ayat 31 sampai 41, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 21 sampai 26, dan surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Ini menunjukkan posisi ya dari Nabi Hud yang istimewa, karena beliau adalah nabi pertama dari golongan Arab. Kalau Nabi Nuh sudah kita sampaikan riwayat beberapa pendapat, di antaranya yang mengatakan beliau adalah rasul pertama. Nah, sedangkan Nabi Hud adalah nabi pertama dari bangsa Arab. Nabi Hud alaihissalam tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf, yaitu bukit-bukit berpasir. Al-Ahqaf sendiri sudah dijadikan nama surat ya, surat Al-Ahqaf. Di sana tinggal kaum 'Ad pertama yang nasab mereka sampai kepada Nabi Nuh. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Fajr ayat 7 sampai 8. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yaitu penduduk Iram, ibu kota tempat tinggal kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, memiliki tiang-tiang, pasak-pasak yang tinggi, yang allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Jadi sudah memiliki kemampuan dalam bidang arsitek ya, dalam bidang bangunan yang luar biasa. Kaum Hud adalah kaum Hud, yaitu kaum 'Ad itu sendiri adalah bangsa Arab yang mendiami bukit-bukit pasir yang terletak di Yaman, mulai dari Aman dan Hadramaut, suatu lahan yang dekat dengan laut yang disebut Asy-Syahr. Mereka tinggal di tenda-tenda bertiang besar. Mereka adalah kaum 'Ad yang pertama. Suatu pendapat mengatakan bahwa Iram adalah kota yang berpindah-pindah di muka bumi. Terkadang ada di Syam, terkadang di Yaman, terkadang di Hijaz. Hijaz itu di daerah Mekah dan sekitarnya itu, dan terkadang di tempat lain. Namun menurut Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah ini,
pendapat tersebut adalah suatu yang jauh dari kebenaran dan perkataan yang tidak diperkuat dengan dalil ya. Jadi pendapat yang tidak ada dasarnya. Yang kuat adalah ihram ini menetap di sana, di Yaman, di Al-Ahqaf itu ya. Dalam sebuah hadis yang panjang di dalam kitab Sahih karya Ibnu Hibban diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari tentang para nabi dan para rasul, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wa arba'atun minal Arab Hud wa Salih wa Syu'aib wa nabiyyuka ya Abu Dzar. Artinya ada 4 nabi dari Arab, yaitu Hud, kemudian sesudahnya Salih, kemudian Syu'aib, dan nabimu ini yaitu Nabi Muhammad SAW wahai Abu Dzar. Kalau yang lainnya itu kebanyakan dari Bani Israel ya. Jadi 4 inilah yang berbahasa Arab, yang dari kawasan Arab. Ad adalah kaum yang pertama-tama menyembah berhala setelah banjir, yaitu zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Allah kemudian mengutus saudara mereka yaitu Hud alaihissalam untuk menyeru mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang Arab yang masih kafir dan menyembah berhala serta suka keras kepala. Hud diutus kepada mereka, akan tetapi mereka mendustakannya, tidak mau menerimanya, mempercayainya sebagai seorang utusan Allah. Akhirnya nantinya Allah sebagai zat yang maha perkasa dan maha kuasa nantinya akan menyiksa mereka. Mereka juga membangun istana-istana dan benteng-benteng yang tinggi dan membanggakan diri dengan bangunan-bangunan itu. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara 128 sampai 129 yang artinya, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main atau bermewah-mewah, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud agar kamu kekal di dunia. Jadi tujuannya adalah dalam rangka untuk berbangga-bangga, bermewah-mewahan, menunjukkan kepada kaum yang lainnya bahwa kamilah yang punya kemampuan ya, kalian tidak. Nah itulah, jadi tujuannya sudah tujuan yang buruk dalam rangka untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk yang lainnya. Mereka juga memiliki peradaban yang tinggi. Mereka unggul dalam bidang pertanian karena melimpahnya air yang segar kepada mereka. Di samping mereka memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka ketika itu menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada mereka bentuk fisik yang berbeda dengan yang lain. Badan mereka tinggi dan kuat. Apabila mereka berperang atau menyerang suatu kaum, maka mereka dapat memenangkan peperangan itu, dan serangan mereka begitu mengerikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Nabi Hud kepada mereka yang artinya, dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Jadi luar biasa ya. Nikmat yang diberikan kepada kaum Ad ini luar biasa. Potensi sumber daya alamnya luar biasa, potensi sumber daya manusianya juga luar biasa. Nah, inilah nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada kaum Ad. Nah, ternyata mereka tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat itu ya. Tetapi meskipun nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka begitu banyak,
namun mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Bahkan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka sembah patung-patung, dan mereka adalah kaum yang pertama menyembah patung setelah banjir besar pada zaman Nabi Nuh, sebagaimana firman Allah, dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh, dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kamu mendapatkan keberuntungannya. Jadi nikmat yang begitu banyak ternyata mereka tidak bisa mensyukurinya, bahkan mereka mensekutukan Allah, kufur ya, dan mereka melakukan kesyirikan. Mereka tidak percaya dengan Allah Ta'ala, dengan kerasulan Nabi Hud alaihissalam, dan juga mereka menyembah patung-patung. Tidak hanya itu, mereka juga mengerjakan berbagai maksiat dan dosa, serta mengadakan kerusakan di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka untuk menunjukkan jalan yang lurus. Beliau mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan melarang mereka berbuat syirik dan melakukan berbagai kemaksiatan. Beliau, Nabi Hud ini juga mengingatkan kepada mereka agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikannya kepada mereka. Beliau berkata kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Inilah ya, misi Rasul adalah misi tauhid, untuk menyembah totalitas hanya kepada Allah Ta'ala saja, yaitu misi la ilaha illallah. Tidak ada zat yang patut untuk disembah, untuk diibadahi secara benar kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, mereka pun bertanya-tanya tentang keadaan diri Nabi Hud alaihissalam. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Hud, sehingga mengatakan kata-kata seperti itu? Hud menjawab, sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya bagimu. Oleh karena itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku. Maka kaumnya membantahnya dengan kasar dan sombong sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta ya. Jadi coba kita lihat ya, banyak di antara kaumnya nabi-nabi terdahulu, termasuk juga orang-orang kafir Mekah dan orang-orang sesudahnya, ini menyerang status pribadi ya, status sosial utusan Allah ini, menganggap dia orang biasa, dia tidak punya kelebihan ya. Jadi meremehkan para rasul ini. Maka Nabi Hud menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Jadi sudah diolok-olok, sudah diremehkan sedemikian rupa, Nabi Hud ini tetap sabar menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Nah, kaumnya pun semakin sombong. Di samping menolak dengan keras beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di surat Hud 53 sampai 54 ya. Jadi tuduhan-tuduhan yang keji kepada Nabi Hud ini, dan mereka
justru mengutuk ya. Artinya mencela Nabi Hud dan mengutuk nanti sesembahan-sesembahan mereka itu akan menimpakan keburukan kepada Nabi Hud ini. Meskipun begitu, Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau mengingatkan kepada mereka akan nikmat-nikmat Allah dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepadanya. Beliau berkata kepada mereka, ini suratnya, ayatnya terpisah-pisah ya, di surat Asy-Syu'ara 131, 134 ini. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air ya. Nikmat yang begitu banyak yang diingatkan oleh Hud kepada kaumnya ini. Beliau juga berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Yaitu surat Hud ayat 52. Tetapi Nabi Hud alaihissalam tidak mendapatkan kaumnya selain sebagai manusia yang telah mati hatinya dan telah menjadi keras seperti batu, memegang teguh kesesatan dan penyimpangannya, dan tetap kokoh menyembah patung. Mereka juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan olok-olokan, sehingga Nabi Hud berkata kepada mereka, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat madharat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu ya. Jadi kalaupun mereka kafir, mereka tidak ada yang beriman kepada Allah, itu sama sekali tidak bisa memberi madharat, tidak bisa memberi bahaya kepada Allah Ta'ala ya. Di hadis Arba'in ya, bisa kita buka hadis yang ke-24, itu hadis yang sangat panjang ya, yang menceritakan Allah sama sekali tidak butuh kepada manusia. Seandainya seluruh manusia dan jin, makhluk yang pertama sampai yang akhir, mereka semuanya bertakwa kepada Allah, itu tidak menambah kekuasaan Allah. Kebalikannya, mereka kalau semuanya, jin maupun manusia, yang awal ataupun yang akhir, semuanya kafir, itu sama sekali juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita ya. Nah, jamaah sekalian, azab yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Hud alaihissalam, mereka tetap saja menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatannya. Dan mereka berkata, Nabi Hud dengan sombongnya, siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami? Mereka juga mengolok-olok Nabi Hud dan meminta kepadanya agar disegerakan azab. Mereka berkata, maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi rupanya mereka menantang ya, menantang kepada azab itu. Maka Hud pun menjawab, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Tidak ada alasan kalian untuk menyembah para berhala itu ya. Maka tunggulah azab itu, sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Nah, jemaah sekalian, azab yang pertama-tama diberikan kepada mereka adalah
tanah mereka menjadi sangat tandus. Jadi sebelumnya tadi sudah kita sampaikan ya, tanahnya subur luar biasa, banyak sekali jenis tanaman, buah-buahan, kehidupan mereka makmur, hijau luar biasa. Binatang ternak juga makmur luar biasa. Nah, akhirnya Allah mengawali azab itu dengan menjadikan tanah yang telah mereka bangga-banggakan itu menjadi kering, tandus. Mereka lalu minta diturunkan hujan. Mereka menyaksikan sesuatu yang muncul di langit yang dikira air sebagai rahmat, tetapi ternyata itu adalah siraman azab yang datang dalam bentuk badai laksana lidah api. Allah berfirman yang artinya yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Coba bisa kita bayangkan ya, bagaimana dahsyatnya siksaan itu. 7 malam dan 8 hari terus menerus, tidak berhenti-hentinya. Bahkan dalam riwayat mereka terapung-apung ya, karena telah disambar angin itu dan mereka di angkasa, di langit itu ya. Menurut ayat ini, badai itu terus terjadi, terus menerus tanpa henti dan tidak meninggalkan satu orang pun dari kaum Ad. Sedangkan saat itu terjadi, Hud alaihissalam menyendiri di suatu tempat yang tertutup bersama orang-orang mukmin. Jadi telah diberikan wahyu Allah Ta'ala sehingga terlokalisir ya, di tempat yang aman, yang tidak terkena badai topan yang luar biasa itu. Maka mulailah azab Allah datang kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka hawa yang panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering, tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lantas kemudian datang awan yang besar. Ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan mengira bahwa mereka akan diberikan curahan hujan. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Mereka mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minum hewan-hewan mereka, dan menyirami kebun dan tanaman-tanaman mereka. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Mereka pun ditimpa angin yang kencang yang terus menimpa mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti, yang membinasakan segala sesuatu yang ada di hadapannya sehingga mereka semua binasa. Tidak ada yang tersisa satupun ya, di antara kaum yang sesat ini. Adapun Nabi Hud bersama orang-orang yang beriman telah selamat tadi ya. Allah Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Jadi mereka dihabiskan, tidak ada satupun yang tersisa, dan hanya bekas-bekas tempat tinggal yang sebelumnya mereka bangga-banggakan itu hancur lebur ya, karena anginnya sangat dahsyat. Badai itu berlalu di tengah-tengah kaum Ad dengan berhembus sangat kuat di antara langit dan bumi, sekaligus menghancurkan mereka dengan batu-batu yang terbawa olehnya. Allah berfirman yang artinya, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Jadi mereka terangkat, kemudian kepala mereka itu dilemparkan dari awan, kepala duluan, kakinya belakangan, sehingga seperti tunggul-tunggul kurma yang telah kosong lapuk ya, kepalanya hancur. Allah mengumpamakan mereka dengan tunggul-tunggul pohon kurma yang telah tidak berkepala lagi,
Hal itu karena badai yang tertiup menuju salah seorang dari mereka lalu membawanya terbang dengan menjadikan kepalanya tertunduk hingga akhirnya pecah berantakan sehingga ia menjadi tidak berkepala lagi. Inilah luar biasa ya siksaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum Ad yang telah mendustakan Rasulnya, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan Hud serta orang-orang beriman bersamanya sebagaimana firman-Nya, maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Hud alaihissalam pun pergi bersama orang-orang beriman ke tempat yang lain yang di sana mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia pernah menyebutkan ciri-ciri kuburan Hud alaihissalam yang terletak di negeri Yaman. Ada pula yang mengatakan bahwa makam Hud ini berada di Damaskus, di dalam masjid agung yang terdapat suatu tempat di tembok bagian depan yang dikatakan bahwa di dalamnya adalah makam Hud alaihissalam. Allahu a'lam ya. Jadi ini ilustrasi ya, pemakaman yang diyakini itu adalah makamnya Nabi Hud alaihissalam. Ini ringkasan daripada biografi Nabi Hud alaihissalam. Beliau ini diberikan usia pendek sebenarnya ya, tidak sepanjang Nabi Nuh yang sampai 1000 tahun kurang 50 ya, tapi menurut riwayat bahkan lebih karena 950-nya itu adalah dakwahnya, sedangkan umurnya itu lebih dari itu, Allah alam ya. Kemudian tempat diutusnya adalah Al-Aqaf yang lokasinya antara Yaman dan Oman. Sebutan kaumnya adalah kaum Ad, sedangkan tempat wafatnya itu bagian timur Hadramaut yaitu Yaman. Dan di Al-Quran namanya disebut sebanyak 7 kali. Kalau saya cek tadi lebih ya, ada sampai 24 kali. Namanya adalah Hud bin Abdullah, dan jumlah keturunannya, anaknya tidak disebutkan. Adapun garis keturunannya mulai dari Nabi Adam, punya anak yaitu Syif, kemudian Anush, Qainan, Mahlail, Yarid, Idris alaihissalam, kemudian Matawashlah, Lama, kemudian Nabi Nuh, Sam, Iram, Aus, kemudian Ad, Al-Khulud, Rabah, Abdullah, dan Hud alaihissalam. Nah, inilah sekilas tentang biografi Nabi Hud alaihissalam ya. Berikutnya kita akan sampaikan ibrah dari cerita Nabi Hud alaihissalam. Ada banyak tapi kita ambil sedikit saja, bahwasanya ini adalah sebagai teladan bagi juru dakwah. Setiap kita menjadi seorang dai pasti ada kaum yang menentang, dan itu jumlahnya lebih banyak ya. Kita lihat setiap nabi dan rasul, kaum yang menentang lebih banyak daripada yang mengikutinya. Maka diperlukan kesabarannya. Tanamkan jiwa-jiwa qanaah, neriman ya. Qanaah, kalau kata orang Jawa, nrimo ing pandum ya. Jadi menerima ridho dengan takdir yang telah didapatkan. Berapa ya, kita hanya diwajibkan berjuang, hasilnya itu terserah Allah Ta'ala. Yang berhak memberikan hidayah itu hanya Allah. Kita hanya bertugas untuk menyampaikan dakwah itu. Gunakan hati nurani dalam menyebarkan kebenaran ya. Kita memakai hati fitrah kita menyebarkan kebenaran, tidak dengan emosional.